memuaskan users, memuaskan stakeholder. Proses manajemen peserta didik itu dilaksanakan oleh personel sekolah. Yang namanya personel sekolah itu mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, termasuk konselor BK. Hasilnya apa? Bukan murid menjadi pintar, bakatnya langsung berkembang, minatnya langsung muncul, bukan. Mereka belajar mengembangkan bakatnya sendiri. Mereka akan dicatat oleh petugas manajemen peserta didik. Ada yang berbakat A, sekian orang, berbakat B, sekian orang, berbakat C, sekian orang. Dikumpulkan, diregistrasi. Ada yang berminat A, berminat B, diurus. Nah, mereka belajar itu. Mereka diarahkan, mereka diberi fasilitas untuk mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya dan minatnya. Hasilnya apa? Nah, di sini baru muncul hasil setelah belajar, setelah berlatih. Berupa perubahan berkualitas aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor sesuai dengan bakat dan minat siswa. Gitu. Hasilnya ya output atau dan outcome berkualitas. Dan itu berdampak secara otomatis kalau hasil proses belajarnya menunjukkan hasil yang positif, dia akan menjadi output dan outcome yang berkualitas, secara otomatis terciptalah madrasah dan atau sekolah efektif, yaitu sekolah yang selain berkualitas, sekolah itu memuaskan konsumen, memuaskan para lulusan, memuaskan para orang tua, memuaskan para stakeholder lainnya, termasuk pemerintah daerah setempat. Nah itu, di sini pentingnya. Nanti Anda pelajari lagi, Anda bisa diskusikan. Kita lanjutkan sekarang. Kita lihat prinsip utama manajemen peserta didik. Menurut saya yang utama, manajemen peserta didik itu harus dilaksanakan dengan menggunakan metode, strategi, dan media hasil ciptaan sendiri yang masih baru, yang berbeda dengan sebelumnya, atau kita menggunakan ciptaan orang lain. Yang penting ialah metode, strategi, dan media itu baru dan berbeda dengan sebelumnya. Supaya apa? Peserta didik tertarik dan aktif. Begitu. Lapangan olahraga diperbaharui tiap tahun. Dibersihkan, posisinya dibetulkan, yang membosankan dibikin tidak membosankan. Begitu. Termasuk musola, masjid, dan sebagainya selalu diubah. Yang kedua, selain kreatif dan inovatif, manajemen peserta didik itu harus efektif, berhasil guna. Boleh kita menggunakan yang lama kalau masih bagus dan masih berguna. Tapi kalau sudah jelek, sudah tidak berguna, ya kita buang. Tapi jangan lupa, kita gunakan yang baru, yang lebih bagus. Al-muhafazatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kalau santri pasti tahu ini. Memelihara barang hal lama yang baik dan mengambil barang atau hal baru yang lebih baik. Jadi kalau Anda mau mengambil yang baru, harus lebih baik daripada yang sudah ada. Anda mau beli pakaian, pakaian sebelumnya Anda beli misalnya 100.000. Kalau Anda mau beli yang baru, upayakan cari yang 110.000, 120.000. Itu kaidahnya begitu. Kalau Anda membeli dengan harga yang sama dengan yang lama, Anda tidak maju-maju itu.
Anda tidak maju itu. Jadi kalau Anda mau maju, Anda harus berubah. Sekecil apapun perubahan itu penting untuk berubah itu. Sebab berubah itu ciri dan cara untuk maju. Tidak ada orang maju tanpa perubahan. Omong kosong orang berubah, orang maju. Omong kosong orang dianggap maju kalau dia tidak berubah. Dulu kita tidak pakai HP, pakai telepon begini diputar-putar. Sekarang kita pakai HP, tinggal halo, kita pijit, belanja ke sana, belanja ke sini, pakai HP. Maju itu. Karena apa? Kita berubah. Dari tidak memakai HP, sekarang memakai HP. Dari belajar tidak online, sekarang pakai online. Anda hanya melihat HP, cukup belajar, bisa belajar dengan saya, bisa bicara dengan saya, bisa bertanya, bisa menunjukkan gambar dan sebagainya. Itu maju. Dan itu karena Anda berubah. Coba kalau Anda tidak mau berubah. Jadi kuncinya kalau Anda mau maju, Anda harus berubah. Sebab dengan berubah itulah Anda nanti berbeda. Kalau Anda sudah berbeda, insya Allah Anda maju. Tidak ada kemajuan tanpa perbedaan. Jadi Anda harus berani berbeda. Untuk bisa berbeda, Anda harus bergerak, berubah. Al-muhafazatu alal qadimus sholih, Anda boleh, bahkan perlu tetap mengambil, menggunakan barang atau hal lama yang masih baik. Yang masih baik, masih berguna. Tapi kalau sudah jelek, sudah tidak berguna, ya dibuanglah. Buat apa menyimpan sampah? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Sambil pada saat yang sama atau saat yang beriringan, Anda mengambil hal baru yang lebih baik. Jadi prinsipnya, kalau Anda mengambil yang baru, Anda harus mengambil yang lebih baik. Bukan yang sama. Nah itu. Bukan yang sama. Ya. Tradisi kita yang lama, geus we dan itu heula we, urang meuli nu kieu halus, ieu oge, hayu we kikituan. Teu maju-maju eta teh. Da baheula oge urang teh diajar teh kieu palinter geuningan, baheula aya nama beda deui. Berhenti berpikir seperti itu kalau Anda mau maju. Itu namanya pikiran jumud gitu. Jumud. Itu pikiran conserving. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat, ada dasarnya manajemen peserta didik itu. Tata kelola peserta didik itu berdasarkan pada Permendiknas nomor 39 2008. Saya sendiri sudah lupa ini. Saya cari kemana-mana. Baru kemarin malam saya temu ini. Dan orang sudah melupakan ini. Sudah lama, 2008. Ini dijadikan dasar untuk melaksanakan penata kelolaan peserta didik. Manajemen peserta didik di Indonesia diimplementasikan dengan berbagai cara dan bentuk, yaitu pembinaan kesiswaan. Ada pembinaan kesiswaan peserta didik pendidikan dasar, yaitu SD, MI, dan SMP, MTS. Ada pula pembinaan kesiswaan peserta didik tingkat menengah, yaitu untuk SMA, MA, dan SMK. Untuk perguruan tinggi tidak ada. Ya, silakan Anda cari. Siapa tahu ada peraturan lain yang saya tidak tahu atau saya lupa. Sekarang ragam. Ada banyak ragam dan Anda sebetulnya bisa menambah atau meringkas. Kalau ada yang tumpang tindih, kita ringkas saja. Dari 2 menjadi 1, atau mungkin ada 3 dijadikan 1. Supaya tidak menjadi tumpang tindih. Pertama, biasa kalau di Indonesia, karena dasarnya Pancasila, semua pembinaan harus dimulai dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan. Misalnya, melatih dan membiasakan sholat berjamaah di masjid atau musola, sekolah atau madrasah. Nah, kalau sekolah Kristen ya tentu saja di gereja. Kalau di Bali sana, ya di pura. Kalau yang sudah menyediakan pura. Kedua, pembinaan akhlak mulia, melatih dan membiasakan pelaksanaan tata tertib sekolah. Ini penting ini. Dan ini sebetulnya pekerjaan konselor BK ini. Membiasakan siswa agar melaksanakan tata tertib sekolah dan bersopan santun dalam pergaulan.
baik pergaulan dengan guru maupun dengan sesama murid. Ini pekerjaan konselor BK, bukan guru BK. Saya ulangi, konselor BK, bukan guru BK. Tidak ada guru yang mengajar BK. Yang ada ialah konselor yang melayani layanan BK. Tidak ada pelajaran BK kan? Coba Anda cek di sekolah, ada nggak pelajaran BK? Tidak ada. Yang ada layanan BK. Pelayannya disebut konselor. Susah saya bicara dengan orang Indonesia ini, dengan teman-teman sesama pendidik. Termasuk mereka yang mengerti bahasa Inggris sekalipun. Mereka doang, gitu mak gitu ya terus. Ya sudah jelas-jelas. Nah, pelajaran ini hari ini pelajaran apa? Pelajaran BK. Siapa gurunya? Guru BK-nya Pak Anu. Nggak ada guru BK. Adanya konselor BK. Pekerjaannya beda. Tugas dan SK-nya beda. Cakupan pekerjaannya juga beda. Satu sekolah diberi 150. Satu konselor diberi 150 murid yang dijadikan konseli. Satu konselor harus mengurus 150 konseli kalau tidak berubah peraturannya. Jadi kalau di dalam sekolah itu ada 450 murid, maka sekolah itu memerlukan 3 konselor BK. Sebab satu konselor harus mengurus 150 konseli. Tunjangannya, segala macamnya beda diatur. Tidak sama dengan guru. Ya, kita lanjutkan. Pembinaan kepribadian, pembinaan prestasi akademik, pembinaan demokrasi dan HAM. Ada 10 kalau tidak salah. Pembinaan kreativitas. Nah, ini termasuk dengan kewirausahaan. Keterampilan untuk ekonomi kreatif. Untuk ekonomi kreatif. Ini berasal dari pengetahuan mengenai kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Menciptakan barang yang berguna, mengadakan usaha koperasi siswa, bisa. Pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan, pembinaan sastra dan budaya, agar mereka bisa berbahasa dengan benar dan baik, agar mereka dapat mempertahankan budaya dan peninggalan nenek moyangnya dengan baik, bahkan bisa mengembangkannya. Mereka menunjukkannya dalam bentuk festival dan lomba sastra dan budaya. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, jangan salah paham. Bukan TIK-nya yang dibina, siswanya yang dibina supaya bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebetulnya ini pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya mereka menggunakan TIK untuk pembelajaran dan belajar. Mereka diajari membuat slide PowerPoint. Mereka diajari membuka Google. Mereka diajari membuka YouTube. Mereka diajari membuka website kependidikan. Macam-macam. Pokoknya urusan yang berhubungan dengan TIK. Yang berhubungan dengan teknologi digital. Supaya mereka melek digital. Memiliki literasi digital. Tidak gaptek. Tidak gaptek. Jadi kalau dicagap tidak getek. Ya. Yang ke-10 pembinaan komunikasi berbahasa asing. Misalnya, ini mengadakan lomba tulis, menulis, lomba pidato dalam bahasa asing. Katakan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Arab. Ini penting itu. Sekarang ini sudah jarang di sekolah-sekolah ada lomba komunikasi berbahasa asing. Dulu zaman saya masih sekolah menengah atas, sering banget. Satu semester minimal 2 kali. Jadi setahun bisa 3-4 kali itu perlombaan itu. Perlombaan saat 17 Agustus ada itu. Perlombaan hari pahlawan atau hari apa gitu. Pokoknya ada peringatan, pasti ada perayaan, lalu ada perlombaan berbahasa asing. Pidato. Dilombakan. Nanti yang juaranya itu dipidatokan di depan masyarakat umum. Itu dapat tepuk tangan, dapat hadiah. Coba pikirkan oleh Anda, di sekolah Anda ada nggak yang begitu? Kalau tidak ada, coba adakan.
Jangan sampai mereka menjadi mahasiswa yang minus bahasa asing. Masuk UIN, bahasa Arab tidak jalan, bahasa Inggris tidak jalan, tapi lulus dia. Jadi sarjana, lulus dia. Kalau dia masuk di pendidikan bahasa Inggris, dia lulus jadi apa? Sarjana pendidikan bahasa Inggris. Padahal dia tidak bisa bahasa Inggris. Lulus dari PBA, gak bisa berbahasa Arab. Atau bisa tapi hanya ala kadarnya. Repot kalau sudah begitu. Kita lihat sekarang. Ini penting ini. Dan ini hampir tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang dan para pelaku pendidikan, para pegiat pendidikan. Sangat jarang. Nanti saya ceritakan pengalaman saya. Coba Anda lihat baik-baik. Keberhasilan proses pendidikan madrasah dan sekolah dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dari dua hal. Satu, keberhasilan alumni dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari MA ke UIN, dari MA ke ITB, dari MA ke UPI, ke IPB, ke UGM, dan selanjutnya. Yang kedua, juga dapat dilihat dari peran mereka dalam tugas yang mereka kerjakan secara profesional, baik sebagai pegawai atau karyawan, maupun sebagai pewirausaha kalau mereka tidak melanjutkan kuliah. Dalam hal ini, data alumni perlu dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat tidak hanya sebagai masukan untuk peningkatan kinerja madrasah dan sekolah di masa yang akan datang, tetapi juga bagi stakeholders, terutama para pemangku kepentingan yang kita sebut sebagai alumni dan orang tua. Itu. Setahu saya, sekolah menengah yang serius mengurus data alumni dan mengelolanya sedemikian rupa baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Kabarnya semua MAN IC di Serpong, Tangerang Selatan, di Gorontalo, di Jambi, itu punya data alumni madrasah. Baik alumni yang melanjutkan kuliah maupun alumni yang bekerja. Sekolah itu tahu si A kuliah di mana, prodi apa, tahun berapa masuk, nanti keluarnya pun akan ada laporan menjadi anu, menjadi ini, menjadi itu. Si B bekerja di perusahaan anu, menjadi anu, pekerjaannya ini dan itu. Dan itu dikelola. Dan itu diumumkan, dapat dilihat di website. Yang saya tahu, Insan Cendekia Man Insan Cendekia Serpong, Tangerang. Yeah. Itu MAN pertama yang didirikan oleh almarhum Profesor Habibie dulu. Itu pencetus dan pembangunnya beliau.
Dan dulu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong itu ditangani oleh BPPT, ya BPPT yang di Serpong itu. Waktu itu beliau menjadi kepala Badan Pengembangan Teknologi di Serpong. Tapi sekarang sudah ditangani oleh Kemenag di bawah pengelolaan Kemenag. Ada banyak sekarang Man Ice, di samping Man Ice Serpong, Gorontalo dan Jambi, ada lagi Man Ice yang lain. Bahkan di Sorong ada sudah. Di Sorong Papua sana sudah ada. Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Timur ada, Kalimantan Barat juga ada, di Sambas kalau tidak salah, di Palembang juga ada, di Aceh juga ada, dan mereka mengambil contoh sebagai modelnya ialah Man Ice Serpong dan Gorontalo. Itu kalau di luar, saya sudah keluar dari tempat sekolah dulu puluhan tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih mendapat majalah yang menceritakan kegiatan universitas tempat saya dulu sekolah. Bayangkan. Setiap sekian tahun sekali ada formulir yang perlu diisi. Memastikan, mengidentifikasi nama lagi. Nama Anda, sebutkan, gelar Anda, prodi Anda dulu apa, sekarang Anda bekerja sebagai apa, di mana. Anda bekerja sebagai apa, di mana. Karya Anda apa. Itu. Nanti akan mereka lihat di Google. Betulkah Muhib bin Syah itu anu? Betulkah Muhib bin Syah itu menulis ini dan itu? Mereka lihat di Google. Anda sendiri bisa melihat di Google. Mudah itu zaman sekarang. Nah, jadi universitas punya data mengenai alumni. Alumni itu jamak dari alumnus. Alumnus artinya seorang lulusan. Kalau kita sebut alumni, artinya para lulusan atau para alumnus. Dan itu ada majalah alumni. Sampai sekarang, seluruh dunia dikirimi itu. Dan mereka tidak kehilangan obor, tidak kehilangan tidak kehilangan track, tidak kehilangan jalan yang dilangkahi atau dilewati para alumni. Mereka tahu lulusannya sekarang ada yang menjadi A, menjadi B, menjadi C. Begitu teraturnya. Dan itu menjadi semacam bahan untuk iklan juga. Lihat, lulusan kami sekarang ada yang menjadi Perdana Menteri Anu. Lihat, lulusan kami bernama Anu dari Indonesia menjadi Menteri Keuangan, menjadi Menteri PUPR, menjadi Menteri Luar Negeri, menjadi Menteri ini, menjadi Menteri, semua tercatat di universitas itu. Tidak ada yang lewat. Pertanyaannya sekarang, adakah itu diselenggarakan atau tersedia di negara kita? Menurut Anda ada tidak? Bukan hanya perguruan tinggi, sekolah menengah pun begitu. Mereka punya catatan lengkap sekali. George dari SMA Adelaide, lulus tahun sekian, masuk Universitas Flinders University, Fakultas Kedokteran, mengambil prodi apa, sanitasi misalnya, mengambil bedah, mengambil poli anak, dan seterusnya. Sampai lulus ada laporannya. Setelah lulus dilaporkan, George bekerja di rumah sakit mana. Begitu. Sampai dia meninggal atau pensiun. Semua tercatat. Bayangkan. Sekarang bertanyalah Anda pada diri Anda sendiri, adakah itu di negeri kita? Dan itu penting, meskipun tidak sangat penting seperti lainnya. Itu penting dalam rangka menjalin forum silaturahim. Mereka tidak terputus silaturahimnya.
Sejak awal mendaftar sampai mereka lulus, sampai mereka kuliah di tempat atau universitas tertentu, atau mereka bekerja sebagai A, sebagai B, dan selanjutnya. Baik, kita lihat sekarang. Lihat saja, nanti Anda jawab. Kayaknya suara aneh. Baik, kita mulai sekarang. Anda mau pilih mana? Saya mau berkomunikasi dengan Saudari Siti Nurmela. Ada? Ada kan? Hadir, Ada. Prof. Nah, menurut Anda, mana yang dikecualikan? Semua pernyataan di bawah ini keliru kecuali. Ya, kalau keliru jangan dipikirkan. Yang kita pikirkan mana yang benar, yang tidak keliru. Ya, Saya masih ragu antara dua pilihan, Prof. Kalau masih ragu jangan menjawab dulu, pastikan dulu. Sekarang saya mau ketemu Wildan. Wildan ada nggak? Wildan ada dua, Prof. Ada dua, Wildan Prof. yang Wildan Maharani lah, Wildan apa sih? Mahmudin. Mahmudin ya, sorry. Iya saya Prof. Ya, ya, coba Anda menjawab apa? Gambar Anda tidak ada nih. Kebetulan saya lagi di kendaraan, Prof. Baik, tidak apa-apa. Berhenti dulu dong, jangan sambil nyetir, bahaya itu. Iya lagi berhenti, Prof. Kebetulan, Ya, Prof. bagus. Apa menurut Anda? Implementasi ketertiban dan kelancaran proses mengajar belajar merupakan dampak keberhasilan manajemen peserta didik, Prof. Ya, alasan Anda apa? Kenapa bukan implementasi proses manajemen yang secara otomatis membuat siswa merealisasikan bakatnya? Karena manajemen peserta didik yang baik akan melahirkan sebuah ketertiban dan kelancaran dalam hal belajar mengajar. Baik, sekarang Ya. saya ingin mendengar Munasir. Prof, saya. Ya, menurut Anda apa? Saya juga sama, Prof. Nomor 3. Tertiban dan kelancaran proses mengajar belajar merupakan dampak keberhasilan manajemen peserta didik. Iya. Saya mau seorang lagi yang dari perempuan, Ani Fatima Zahra. Ada kan? Ya, Ruwin. Ani Fatima Zahra. Ada kan? Ada, Prof. Apa jawaban Anda? Ini Prof yang nomor 4. Nomor 4. Membiasakan siswa menolong guru, memberikan rokok dan pasal dan pembinaan anak mulia. Aduh,
membiasakan siswa menolong guru. Kata kuncinya menolong guru kan ya, menurut Anda? Ya, Ya, tapi ya baik. menolong itu mungkin menolong apanya dulu gitu, Prof. Kurang Ya, ya. tepat. Nah, sekarang, semua ini salah, kecuali yang benar. Yang Anda anggap benar yang mana? Yang nomor 4 kah? Oh, yang benarnya, Prof. Oh iya, kecuali salah mohon maaf. paham Anda. Belum dibaca, Bu Ani. Mohon maaf, Prof. Baca baik-baik dong. Dibaca, Prof. Waduh. Nomor 1, Prof. Ya, Anda pilih yang Nomor mana? 1. Yang benar, Bu, yang benarnya. Oh, yang benarnya. Semua Ini nomor pernyataan 2, di bawah ini nomor keliru. 2. Sekarang Nomor 2, Prof. yang mana yang benar menurut Anda? Menurut saya nomor 2, Prof. Baik, Anda baca sekarang. Implementasi proses manajemen peserta didik dapat secara otomatis membuat siswa merealisasikan bakatnya. Bagaimana caranya ya? Jadi bakat siswa itu merupakan salah satu dari proses manajemen itu. Jadi dapat menyentuh bakat siswa itu bisa tereksplor gitu. Iya. Salah satu dari bagian manajemen peserta didik. Baik, mungkin ada benarnya, tapi kita lihat dulu. Lihat ini. Proses manajemen peserta didik itu hasilnya